Indonesia adalah negara kepulauan dengan 34 provinsi dan 92 pulau terluar. Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu provinsi yang terdiri dari beberapa wilayah kepulauan. Di provinsi inilah terdapat Kabupaten Alor yang meliputi Pulau Alor, Pulau Pantar, Pulau Ternate, Pulau Buaya, Pulau Pura, Pulau Kepa, Pulau Rusa, Pulau Kambing, dan pulau-pulau kecil lainnya. Kabupaten Alor bagai manikam mengambang di antara Laut Flores, Laut Banda, Selat Ombai, Selat Wetar, Selat Alor, perairan Lembata, dan perairan negara Republik Demokratik Timor Leste. Lautan tenang yang kadangkala bergelombang besar mengepung salah satu wilayah dari 92 kepulauan terluar di Indonesia. Pagi merekah, mengiringi masyarakat Alor menjemput kehidupan. Inilah lapangan terbang Mali. Pintu gerbang transportasi udara yang menghubungkan Kabupaten Alor dengan wilayah lainnya di Indonesia terletak 7 km di luar ibu kota Kalabahi. Melalui lapangan terbang ini, masyarakat Alor, pendatang, termasuk wisatawan dan pedagang, datang ke kabupaten ini. Selamat datang di Kabupaten Alor. Selamat datang di Kalabahi, Kota Kenari, ibu kota Kabupaten Alor. Kota Kalabahi dibenahi dan ditata pembangunannya pada dekade 1930-an. Dari kota ini, pemerintah menggerakkan pembangunan Kabupaten Alor. Keluar masuk mobilitas manusia, barang, hasil bumi, dan hasil laut juga dilakukan melalui pelabuhan Kalabahi. Melalui pelabuhan ini, kapal penumpang, kapal barang, kapal penangkap ikan, dan feri menghubungkan penduduk dengan pulau-pulau sekitar, juga ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kupang, terhubung melalui pelabuhan ini. Bahkan sampai ke pelabuhan Tanjung Perak, Tanjung Priuk, dan Batam. Tuhan menurunkan berkah di Kabupaten Alor dengan kondisi alam dan lingkungan yang molek. Kabupaten ini mempunyai relief alam yang mempesona topografinya. Laut, pantai, perbukitan, gunung dan pedesaan saling melengkapi. Alor sudah dikenal di seluruh dunia sejak abad ke-16. Ketika Antonia Pigafetta dengan kapal Victoria Magellans mendarat di pantai Pureman, Alor, Barat Daya. Sejak saat itu, banyak peneliti dari barat berkunjung ke Alor, antara lain antropolog Dubois. Sejumlah wisatawan asing datang ke sini dan disambut sukacita. Bahkan, ada juga wisatawan asing yang enggan pulang. Di Kabupaten Alor,
Suku-suku asli masih hidup dan berkembang mengikuti irama kehidupan yang menyatu dengan alam. Suku Abui, suku Kabola, dan suku-suku lain di Kabupaten Alor mempunyai ragam pesona seni yang menyatu dalam kehidupan budaya mereka. Para wisatawan akan disambut oleh hangatnya tarian lego-lego dan cakal lele, serta tarian lain yang khas di masing-masing suku. Seperti suku Abui yang hidup sangat karib dengan alam, begitu juga masyarakat suku Kabola dengan ragam seni, budaya, dan tradisi yang unik. Antara lain, anyaman dan pakaian dari kulit kayu. Suku Kabola, suku Abui, dan suku-suku lainnya di Alor hidup dalam rumah dengan arsitektur yang khas. Salah satu peninggalan sejarah budaya yang masih terawat hingga kini adalah moko yang terbuat dari perunggu. Inilah tanda masyarakat asli Alor sudah sejak lama mengenal peradaban logam seperti peradaban Dongson di Vietnam Utara. Moko dipergunakan secara multifungsi, baik sebagai benda pusaka, alat musik, dan belis, yaitu mas kawin yang bernilai tinggi. Moko sebagai mas kawin masih berlaku hingga kini dan belum tergantikan dengan benda lainnya. Moko dipercaya sebagai pengikat tali perkawinan yang abadi. Perkawinan tanpa moko bagai perahu tanpa kemudi. Di kota Kalabahi terdapat Museum 1000 Moko. Dalam perencanaan wilayah, memang kesulitan yang paling utama kita dapati adalah membangun wilayah pulau. Tetapi memang itulah yang dianugerahkan oleh Tuhan untuk kami mendiami pulau ini. Sehingga dengan demikian kami letakkan konsep pembangunan kali ini dengan visi mewujudkan Kabupaten Alor yang mandiri dan terbaik dalam indeks pembangunan manusia melalui kepemerintahan yang bersih dan berwibawa. Jadi kita juga harus melihat potensi yang ada di dalam masyarakat, khususnya menyangkut dengan itu suku-suku terasing. Itu kan aset daerah yang bila dipelihara, digali, kemudian dimanfaatkan, dikelola secara baik, itu kan merupakan potensi yang luar biasa untuk mendatangkan investasi juga. Jadi kita harus melakukan revitalisasi cagar budaya, kemudian meninventarisir suku-suku terasing yang masih belum mendapat perhatian selama ini di daerah-daerah terpencil. Anak-anak dan kaum belia adalah masa depan bagi Alor. Bagi mereka dan seluruh masyarakat Alor, Bupati Amon Jobo dan Wakil Bupati Imran Duru berkomitmen membangun lingkungan cerdas, lingkungan sehat, dan lingkungan mampu secara ekonomi. Untuk itu pula, Bupati dan Wakil Bupati berjuang melakukan perubahan hidup lebih baik bagi masyarakat Alor 5 tahun ke depan. Dari visi ini kami letakkan 4 hal pokok. Yang paling pertama adalah penguatan struktur ekonomi yang berdaya saing. Kedua adalah penguatan kapasitas sumber daya manusia. Yang ketiga adalah penguatan
kelembagaan pemerintah dan juga kelembagaan masyarakat, dan yang keempat adalah pembangunan infrastruktur. 4 variabel utama tadi ini kita harapkan selama 5 tahun tetap kita akan membangun masyarakat ini dari tengah-tengah apa yang mereka masih merasa kebutuhan mereka masih kurang. Artinya kita mengajak kepada seluruh masyarakat Alor ini agar secara internal itu potensi yang ada ini mari kita sama-sama memiliki satu program yang bagus ke depan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan Kabupaten Alor berbasis sumber daya alam. Selama ini, Kabupaten Alor dikenal sebagai penghasil kemiri, jambu mete, kelapa, dan beragam produk pertanian lainnya, serta potensi laut. Alor juga penghasil jagung yang menjadi makanan pokok masyarakat. Ke depan, energi dan sumber daya mineral akan dikembangkan. Kabupaten Alor juga kaya dengan hamparan padang gembala yang sangat baik untuk peternakan. Mengolah sumber daya alam menjadi daya baru, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pantai lepas, udara panas, udara terbentang luas adalah isyarat cakrawala baru bagi Alor. Bagi wisatawan mancanegara, semua itu pesona alam tropik khas yang kerap dicari. Dan ke pulau-pulau khas mereka menuju. Seperti pepohonan nira penghasil sopi, di Pulau Pura menjadi pesona tersendiri. Juga tradisi para nelayan menjaring ikan dengan bubu yang mereka letakkan di laut dalam. Masyarakat Alor menangkap ikan sesuai keperluannya tanpa merusak habitatnya. Di Pulau Pura, Pulau Buaya, dan pulau-pulau lainnya di Kabupaten Alor, jemari para perempuan dan lelaki lincah menghasilkan karya kreatif. Jemari para ibu dan kaum perempuan menghasilkan perangkat hidup dari daun lontar. Jemari mereka laksana menjalin benang-benang kehidupan dalam setiap lembar ikat dan songket.